Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal latihan evaluasi pertama. Dimana di sini kita akan bahas soal di halaman 42. Nah, perhatikan daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, nilai pecahan yang mewakili daerah aksiran adalah mudah, nomor 1 sih ini. Tinggal dihitung saja. Yang diaksir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah total dari kotaknya berapa? Untuk yang diarsir dijadikan pembilang dan seluruh kotaknya itu dijadikan penyebut. Nanti tinggal berapa. Nah, untuk nomor 2, pembilang dari pecahan yang mewakili daerah arsir adalah tinggal pembilangnya saja. Dihitung yang diarsir ada berapa, nanti diisinya di sini. Untuk nomor 3, diketahui pecahan pertama 2/5 dan pecahan kedua 1/10. Jumlah pembilang pecahan pertama dan pembilang penyebut kedua adalah, nah tinggal lihat saja pembilangnya yang 2/5 itu berapa, 1/10 itu pembilangnya berapa. Nah untuk yang soal yang berikutnya penyebut keduanya, tinggal lihat saja penyebutnya ada berapa, yang sebelah sini penyebutnya juga ada berapa. Nanti tinggal ditambahkan saja. Pembilang ditambah pembilang ada berapa, penyebut ditambah penyebut ada berapa. Untuk nomor 4, bilangan yang senilai dengan 3/8. Nah untuk bilangan yang senilai dengan 3/8, nomor 4 yang sudah kita pelajari, kita kalikan berapa? Mau dikalikan 2, dikalikan 3, dikalikan 4 bebas. Yang penting nanti pembilangnya dikalikan dengan angka yang sama. Coba kita kalikan dengan angka 2. 2 tidak apa. Ini pun dikali 2. Jadi bebas. Nanti di atasnya bisa dikalikan 4, bisa dikalikan penyebut juga dikali 4. Mau 5 dikali 6 juga bebas. Yang penting pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan yang sama. Nanti hasilnya berapa, ini juga berapa. Bisa ketemu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Diketahui sekelompok pecahan berikut 2/6, 3/6, 4/16, dan 1/3. Nah, manakah pecahan pasangan yang senilai adalah, nah ini dari 4 pecahan ini kita cari 2 saja pecahan yang senilai. Caranya seperti apa? Yuk kita lihat seperti ini caranya. Caranya, nah dari keempat ini coba kita dicoba-coba dulu. Yang mana kita dikalikan dulu. Contohnya. Nah, coba kita kalikan dari angka yang terkecil dulu, yang 1/3. Coba kalau kita 1/3, kalau misalnya dikalikan 2, hasilnya ada yang sama dari keempat pecahan ini, berarti itulah pecahan yang senilai. Ya, 1 dikali 2 berapa? 2. 3 dikali 2 itu 6. Nah, 2/6 ada tidak yang sama? Nah, itulah jawabannya. Nanti kan di nomor 5 itu ada titik-titiknya tuh, adalah titik-titik dan. Nah, berarti yang samanya kita bisa lihat, sudah dikasih contoh. Untuk nomor 7, pecahan bentuk persen yang senilai dengan 2/5. Ingat, kalau dimintanya bentuk persen, kita jadikan penyebutnya dulu jadi 100. Namanya juga persen per 100. Nah ini 2/5. 5-nya bagaimana supaya penyebutnya jadi 100? Yuk kita lihat ke sini. Nah di sini ada 2/5. Jadi tadi kan sudah dibilang penyebutnya harus jadi 100. Nah bagaimana? Dengan cara dikalikan 2/5 dikali berapa penyebutnya supaya jadi 100, dikali 20. Kalau penyebutnya dikali 20, pembilang pun harus dikali 20. Jadi berapa? Nah, tinggal dihitung. Misal 2 kali 20, 40. 5 kali 20, 100. Nah, jadi tinggal berapa? Gampang. Kalau sudah penyebutnya 100, tinggal langsung saja. Gampang, nanti isinya di sini untuk nomor 7. Untuk soal nomor 8, bentuk desimal dari pecahan 13/100. Ingat, kalau desimal itu kata kuncinya nilai yang ada komanya. Nah, yang sudah diajarkan, kalau desimal itu kalau per 10 di belakang koma itu 1 angka. Kalau 100 itu di belakang koma 2 angka. Yuk kita lihat ke sini. Nah, di sini ada contoh soal supaya nanti bisa mengerjakan nomor 8.
Di sini ada 15/100. Kalau per 100 berarti di belakang koma itu 2 angka. Nah, tinggal dilihat saja pembilangnya 15. Jadi supaya 2 angka gimana? 0,15. Nah, itu cara yang mudah. Tetapi ada cara yang sebenarnya bisa cara yang sedikit panjang dengan cara dibagi. Dengan cara dibagi seperti ini. Nanti 15 yang di dalam kurung, pembilangnya, penyebutnya di luar kurung, tinggal dibagi saja. Nanti hasilnya ketemu dengan sama 0,15. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 9, diketahui pecahan 3/7, 15/21, 27/56. Pasangan bilang yang senilai adalah nomor 9 itu caranya sama kayak nomor 5. Jadi boleh dikalikan dulu pembilang yang terkecil. Nanti kalau misalnya ketemu dengan yang sama, nah itulah pasangan bilangan yang senilai. Ya, lanjut untuk nomor 10. Hasil taksiran terbaik dari 2,95,4. Yuk kita hitung untuk nomor 10. 2,9. Nah, 2,9 itu kita taksirkan dulu atau dibulatkan. Karena 0,9 itu lebih dari 5 di belakang koma, jadi kita bulatkan berapa? Nah, jadi 3 dikali 5,4. Karena di belakang komanya kurang dari 5, jadi dibulatkan atau ditaksirkan ke bawah jadi 5. Tinggal 3 dikali 5 berapa? Gampang ya. Untuk soal bagian C, ibu membeli sebuah roti bolu besar yang berbentuk seperti berikut. Roti itu akan diiris menjadi 8 bagian yang sama. Nah, kalau ada soal cerita, apa yang diketahui kita tulis dulu. Contohnya, ada roti itu akan diiris menjadi 8 bagian yang sama. Kita tulis 8 bagian yang sama dulu. Nah, setelah itu ibu mengambil 2 iris dan diberikan kepada Udin. Nah, diberikan kepada Udin 2 iris 1/8 karena dipotong menjadi 8 bagian. Diiris 2 bagian kepada Udin, jadi 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 2/8. Nah, kita lanjutkan lagi soalnya. Bagaimana caramu menunjukkan bahwa 2 iris yang diberikan kepada Udin itu sama dengan 1/4 dari roti itu? Nah, kita lihat 2/8 itu soalnya harus senilai dengan 1/4. Gimana caranya? Nah, setelah kemarin sudah diajarkan untuk pecahan senilai, caranya ada 2 cara ya. Yang pertama dikalikan, pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka yang sama. Nah, kalau misalnya cara yang keduanya itu dengan cara dibagi. Dengan cara dibagi dengan angka yang sama. Pembilangnya dibagi dengan angka yang sama, penyebutnya pun dibagi dengan angka yang sama. Kalau 2/8 harus nilai dengan 1/4, jadi dibaginya dengan angka berapa? Gampang ya, tinggal misal pembilangnya dibagi angka berapa supaya 1. Nah, untuk penyebutnya dibagi berapa supaya hasilnya 4. Gampang. Untuk nomor 2, Ali ingin mencari 3 pecahan yang senilai dengan 8/12. Nah, ada 3 pecahan yang senilai. Nah, kita gampang ya. Yang sudah diajarkan 8/12. Kita kalikan berapa? Misalnya dikalikan 2. Kita kalikan 2. Pembilang kali 2, penyebutnya dikali 2. Nanti di sini juga sama. 8 kali 2 berapa? 12 kali 2 berapa? Nanti di sini juga dikali 2 hasilnya. Yang tadi 8 kali 2 di sini berapa? Nanti dikali 2 sampai di sini terus sampai berikutnya. Dikali 2, ini pun dikali 2. Nah, nanti hasilnya berapa di sini juga hasilnya berapa dikali 2, terakhir juga dikali 2 hasilnya berapa, penyebutnya juga dikali 2 berapa. Gampang. Untuk soal nomor 3, dalam suatu pameran buku anak ada sebuah penerbit yang memberikan diskon hingga 75%. Ingat, kalau ada soal cerita kita tulis dulu apa yang diketahuinya. Nah, di sini yang diketahuinya itu 75% ya. Lanjut lagi, untuk beberapa buku yang diterbitkannya, bagaimana bentuk pecahan biasa dan pecahan desimal dari besaran diskon tersebut?
Nah, di sini 75%. Diminta di soalnya itu minta bentuk pecahan biasa. Ya, 75%. Jadi 75% itu 75 per 100. Sebenarnya seperti ini juga bisa. Tetapi angkanya masih besar. Kita sederhanakan dengan cara gimana? Dengan cara dibagi. Nah, dibaginya berapa? Coba kita bagi 5. Nanti pembilang dibagi 5. Penyebut pun dibagi 5. Nanti hasilnya berapa di sini? Nanti 75 dibagi 5 berapa hasilnya di sini? 100 dibagi 5 berapa di sini? Kalaupun masih bisa dibagi lagi dengan angka 5, selanjutnya terus ya. Nah, untuk soal yang berikutnya pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu kan bentuknya ada koma, jadi 75%. Nah, lanjut dari soal yang ini 75 per 100. Jadi berapa? Ingat, kalau per 100 berarti di belakang koma berapa angka? 2 angka, jadi 0,75. Nah, itu. Nah, untuk nomor selanjutnya nomor 4. Lisna memiliki seutas tali yang panjangnya 8,2 meter. Tali itu akan dipotong menjadi potongan-potongan tali dengan panjang 2,1. Kira-kira ada berapa potongan tali yang dihasilkan? Ingat, kalau soal cerita kita tulis dulu. Ada 8,2 meter. Nah, kita taksirkan dulu. 8,2 itu kita bulatkan. Kalau di belakang komanya kurang dari 5, kita bulatkannya ke bawah. Jadi berapa? 8. Nah, yang satunya berapa? 2,1. 2,1 meter. Nah, kalau di belakang komanya kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Jadi berapa? 2. Nah, kalau dipotong berarti, kalau di sini diminta soal dipotong berarti apa? Kalau dipotong dikurangi. Nah, nanti dikurangi berapa? 38 dikurangi 2 berapa? Titik. Gampang. Untuk soal yang terakhir. Pak Jaya mempunyai kebun yang cukup luas. Pak Jaya menanami 3,8 hektar. Nah, nanti 3,8 hektar itu dibulatkan dulu. Karena tuh tinggal dilihat. Di belakang komanya itu lebih dari 5. Berarti bulatkannya ke atas. 3,8-nya berapa? Untuk apa nih? Untuk kelapa. Dan 2,1 hektar untuk ditanami pisang. Nah, untuk 2,1 hektarnya dibulatkan atau ditaksirkan. Jadi di belakang komanya kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Nanti tinggal soalnya diminta apa? Diminta ditanami, berarti ditambahkan 3,8 dibulatkan jadi berapa dan 2,1 dibulatkan jadi berapa. Nanti tinggal ditambah saja. Mudah, gampang ya. Nah, selamat mengerjakan nomor 1 sampai 10 untuk bagian B. Untuk C nomor 1 sampai 5. Selamat mengerjakan.